Kursi viral Expanse LS900. Banyak banget ya dari kalian kemarin tuh DM, nanyain di komen, spam lah, dan nggak tahu juga itu kalian betul atau buzzer. Udah dibeli dan udah dirakit juga. Gue akan kasih video first impressionnya gimana pas kerakit kursi ini. Ini dia boxnya. Ada di tumpukan ketiga dan kita belum buka sama sekali. So gue butuh bantuan editor untuk ngangkat ini semua. Aduh, jangan bener jatuh. Oke, ini dia dalamnya coat hanger. Ini headrest ya? Rubber sih. Plastiknya oke sih ternyata. Lihat deh. Ini armrestnya nih. Oh iya. Wih. Ini apaan? Wah, tapi serat. Oh, keren. Ada dua tipe LS900 ini, yang biasa sama premium. Yang kita beli akhirnya yang premium. Bedanya itu ada di gas liftnya aja, kelas 3 sama kelas 4. Cuma beda 30.000, ya mending beli yang gas lift kelas 4 aja sekalian, yang premium punya. Cuang CAJ, tapi bener udah SGS, udah Bifma juga. Cuang mereknya. Kelas 4. First impressionnya secara material mesh, ini ternyata oke lah. Karena di harganya dia 1,6 juta, itu dapat mesh yang udah ada rubbernya. Dan termasuk yang tensionnya oke juga, yang nggak kendor gitu loh. Tapi coraknya lucu sih. Maksudnya Ada oh, tapi iya sih lumayan keras. Tapi kasar. Oke lah ya. Oh, dia itu kayak dibikin yang ini lebih kasar. rapet, terus lebih renggang-renggang gitu. Lumayan lah. Lumayan. Tapi yang gue notice di sini nggak serapet kayak mesh biasa aja gitu, kayak misalnya NC5 ya. Mesh itu lebih rapet kan dia. Jarak-jarak tuh lebih padat aja gitu. Sementara di sini tuh lebih renggang. Jadi ya so far sih ini masih aman, tapi gue nggak tahu ini baru pakai sehari banget. Nanti akan gue update ke depannya kayak gimana. Semoga aja sih nggak makin kendor ya. Plastiknya solid, tapi karena ini warna abu jadi finishingnya sih oke-oke aja ya. Kalau hitam itu kemungkinan besar jadi kayak plastik ember. Ini kita iya salah ya? Hah? Kebalik ini ya? Pasti ke belakang banget sih. Armrest ini udah empuk, tapi cuma lapisan luarnya aja rubbernya, jadi dalamnya itu kayak ada molding plastik lagi. So kalau gini keras ya. Ini kayak OCA 259S, mirip kayak gitu. Kalau yang Pro kan sekarang udah tebelnya mantap, rubber semua gitu. Tapi gue suka tingginya, ini aman buat di meja 70 cm. Catatan armrestnya ini seret banget naik turunnya, maju mundurnya juga keras. Tapi pivotnya oke. Terus masih kelebaran sih ini armrestnya, kurang deket badan lagi gitu. Ukuran joknya ini oke banget untuk tinggi gue di 170 cm karena dia bentuknya curve ke depan, jadi kaki gue nggak mentok, nggak ada pressure di belakang lutut atau di paha belakang gitu ya. Dan walaupun dia nggak ada bantalan foam lagi di depannya, karena cukup ekstrim sih curve depannya, kaki gue sih aman sih nggak kena frame. Tapi alangkah baiknya ini dikasih foam lagi. Untuk sandaran di sini gue ngerasanya terlalu rebah. Jadi kalau misalnya gue meruduk tegak, yang nempel itu cuma lumbar supportnya aja. Jadi kalau misalnya gue mau sandaran full agak terlalu ke belakang sih ya gue ngerasanya. Lumbar supportnya dia nggak ada retentionnya, jadi udah fix kayak gini aja. Nggak bisa ke belakang-belakang, jadi cukup ngelawan. Dan enak sih emang jadi kerasa banget ya untuk lumbar supportnya dia. Bisa di adjust naik turun, the whole sandarannya ada 3 level. Gue tinggi 172, cocok di level 2. Nino itu tinggi 178, cocok di level 4 sebenarnya ya. Cuman level 4 gak ada. Jadi kalau level 3 Nino agak tanggung katanya. Untuk headrest ini agak kena tipu kita. Cuma ada satu nih pertanyaan gue. Gue mau memastikan dulu. 4D bantalan kepala. Hah? Coba 1 2. Lah, 4-nya dari mana? Ini juga nggak bisa turun lagi. Nggak bisa. Itu cuma 2 ya. Ini dihitung kali. Enggak dong. Dia nggak bisa ditekuk ke dalam lagi ya? Nggak bisa. Di tulisan e-commerce itu dibilang 4D headrest. Tapi ternyata 2D. Kalau misalnya dilihat sama video demonya dia sih emang 2D sih. Tulisannya itu dibilang 4D. Tapi untungnya walaupun dia 2D nggak bisa di-adjust depan belakangnya, udah cukup sih ini ya. Posisinya gue pakai di paling bawah, tiltnya gue mentokin ke bawah juga. Ini pas posisinya di area tengkuk gitu ya. Jadi ini oke lah.
Cuma untuk coat hangernya ini kurang banget build quality-nya dan pasangnya juga agak aneh tadi sistem pasangnya. Di harga sini dapat mekanik sinkronus, dapat fitur depth adjustment juga untuk seatnya, jadi bisa dimaju mundurin, ada slidernya. Itu oke banget sih menurut gua. Dan ada lock reclining juga, 3 level di sini. Mantap jujur untuk part ini ya. Dan so far sih gua tes semuanya aman-aman aja. Locknya juga beneran ke lock, nggak yang tiba-tiba lost gitu ya. Jadi ini oke. Jadi ya itu yang bikin gue takjub sama si kursi Expanse LS 900 ini. Minusnya kita bahas. Yang pertama, caster wheel. Ini loh, biasanya bisa dibedain dari plastik ini. Nantilah kita lihat. Semoga kuat-kuat aja. Caster wheelnya itu kalau misalnya gue suka denger ada yang bilang caster wheel patah atau macet. Nah biasanya caster wheel yang model-model kayak gini nih yang ditemuin. Tipis, terus plastik banget rasanya. Kecil juga diameternya ya. Berisik, terus kayak terlalu gampang geser ya. Tapi ya caster wheel bisa diganti lah. Maksudnya caster wheel tuh mudah untuk digantinya. So ini sebenarnya nggak jadi hal yang besar banget. Hal yang besar banget menurut kita adalah dudukan gas lift di unit ini yang miring. Masuk ya? Bisa kan langsung slup gitu. Ini apakah karena belum didudukin cuman? Udah enggak. Ini dudukin juga gini kayaknya. Masa oglek sih? Kok bisa? Jadi dia punya dudukan gas lift di wheelbase itu kayak oglek gitu ya, goyang. Aneh banget, kayak nggak ngelepas aja gitu. Pas tadi abis dirakit, didudukin sebentar kursinya, terus gue bangun dari kursi, Nino bilang, miring sih kursinya. Jadi kursinya emang agak miring gitu kalau dilihat, karena gas liftnya yang miring. Walaupun memang gas liftnya ini dipakai beneran kelas 4, dan udah ada sertifikasi SGS dan BIFMA juga, harusnya sih ini aman ya untuk dia punya gas lift dan bermerek juga gitu. Nah, wheelbase-nya ini dia pakai nylon molding, sebetulnya sih gak apa-apa dan bagus juga untuk dia punya bahannya kuat gitu ya. Tapi bentuknya itu dia agak melengkung, jadi kelihatannya itu lebih kecil dibanding wheelbase yang diameter 70 cm lainnya. Tapi setelah gua coba untuk duduk di pinggir-pinggir kursinya sih aman ya, nggak jatuh gitu loh. Karena kalau wheelbase kekecilan biasanya gampang jatuh. Ya, jadi itu dia first impression dan quick review dari gua dan Nino untuk si kursi Expanse LS 900 Premium ini. Harga dia di 1,6 juta. Mepet banget sama FM7217 sih. Sebetulnya gak jauh lebih nyaranin FM7217 ya. Walaupun memang di Oxiom FM7217 itu nggak ada slider jok, tapi secara keseluruhan berfungsi dengan baik gitu. Untuk build quality-nya, terus fitur-fiturnya oke lah. Sementara untuk Expanse LS 900 ini, ya gue akan jauh lebih yakin ketika nanti gue udah coba beberapa minggu kali ya pakai kursi ini. Gue jujur masih ada ragu juga sih sama kursi ini. Jadi gue belum bisa pastiin, rekomendasiin gimana nih kursi, karena ya gue harus coba lebih lanjut juga, ditambah juga si Expanse ini belum tahu after service-nya kayak gimana, karena cuma ada di satu toko itu aja yang jual ya. Nanti pastinya akan gue update lah ke depannya kayak gimana. Ya kalau misalnya kalian penasaran sih, gue udah taruh juga ya linknya di bawah. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Apa sih? Apa menjadi